إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Nomor 2 adalah Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibaca Al-Quran kepada mereka bertambah iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza quriyal Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Idza quriyal Qur'an, apabila Quriyal Quran, dibaca Al-Quran, kita harus apa? Angsitu. Kita harus mendengar dan diam. Jika kita mendengar Al-Quran dan kita diam, ada darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, kita bisa mendapatkan darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, dengan mengajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, kita bisa masuk ke surga. Ya. Pada hari kiamat, Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam kaffah, keseluruhan. Islam berasal dari silmun atau salamun juga. Silmun artinya berserah diri. Surrender to Allah, berserah diri ke Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu." Ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, falahu aslimu, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah diri kepadaku. Ibrahim alaihissalam menjawab apa? Aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Yusuf alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apa tahu? Yusuf alaihi salam berdoa menjadi untuk seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang benar. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa tawaffani musliman, wafatkanlah sebagai muslim. Sebagai apa? Dan Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina muslimatan ummatan muslimatan lak.
Ibrahim alaihissalam juga berdoa untuk menjadi muslim, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga untuk menjadi seorang muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah sebenar-benar, dan janganlah mati tanpa seorang menjadi muslim. Jadi kita harus kita akan menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala diskusi di dalam Quran tentang seorang muslim yang benar, seorang muslim yang kafah. Mereka ada sifat-sifat, mereka ada ciri-ciri. Surat Anfal, surat Ahzab, surat Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 234, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah membahas di dalam ayat ini tentang muslim yang benar. Sifat nomor 1 adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, gemetar kalbunya. Artinya apa? Gemetar, zalzalah. Tanian adalah ketika berzikir nama Allah, ketika diskusi nama Allah depan kita, apakah kita kalbunya gemetar? Kalbunya bergetar atau tidak? Kalbu gemetar atau tidak? Mati. Tidak. Kalbu mati. Kenapa? Karena dosa kita banyak sehingga kalbunya ini tidak gemetar. Jadi ulama tasawuf mengatakan kita harus banyak waktu zikir nama Allah. Jangan zikir kalbu akan lembut, ya, soft. Harus zikir nama Allah. Karena kalbu mati. Jangan zikir kalbu akan apa? Mati dan hidup, ya. Oke. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Di dalam jasad ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, seluruh jasad baik. Apabila segumpal daging itu rusak, seluruh jasad itu apa? Ala wahiyal qalb. Namanya ini apa? Qalb. Jadi ulama tasawuf mengatakan kita harus zikir nama Allah. Ada yang paling utama zikir. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdalud du'ai alhamdulillah wa afdalu zikri la ilaha illallah. Dua yang paling utama adalah alhamdulillah. Dua yang paling utama adalah apa, Mas? Alhamdulillah. Dan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Lain hadis Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una, al-imanu bid'u wa sab'una atau bid'u wa sittuna syu'bah. Iman mempunyai 70 atau 60 cabang. Wa abdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang terbaik adalah la ilaha illallah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda para sahabat, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Mereka bertanya, bagaimana kita bisa memperbaharui iman kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ilaha min aksiru min qawli la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Banyaklah bacalah la ilaha illallah. Oke, kita bisa kalbu kita menjadi hayy, yani hidup ulang. Paham ya? Kita harus apa? Zikir nama Allah. Kita seluruh waktu pakai HP mendengar lagu song ya, mendengar lagu dan menonton movie. Di Indonesia mereka tahu movie India. Banyak orang mereka tahu, mereka bertanya kepadaku, tahu Shah Rukh Khan, tahu kuch hota hai? Mereka bertanya kepadaku. So, saya paham mereka menonton movie yang banyak. Ini tidak boleh. Iya, ini dosa, ini tidak boleh. Kita harus zikir nama Allah, kita harus menghabis kita untuk perbuatan baik, untuk amal saleh. Karena walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita harus berserah diri kepada Allah seluruh pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Nomor 2 adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibaca Al-Quran kepada mereka bertambah iman, ya, increase, bertambah, ya, bertambah iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idza quriyal Qur'an, apabila quriyal Qur'an, dibaca Al-Quran, kita harus apa? Ansitu, kita harus mendengar dan diam. Kita harus mendengar Al-Quran. Jika kita mendengar Al-Quran dan kita diam, ada darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'allakum turhamun," agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita akan mendengar Al-Quran, kita harus mendengar dan diam. Oke. Dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran,
kita bisa mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, dengan mengajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, kita bisa masuk ke surga. Ya. Pada hari kiamat, Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ada lain hadis Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam ainab inni manatu ta'am wa syawati bin nahar. Puasa berkata, wahai Rabb, inni manatu ta'am wa syahawati bin nahar. Saya menahannya dia dari makan dan syahwat pada hari siang. Wal Quran manatuhun nauma bil lail. Wahai Rabb, saya menahannya dia dari tidur malam hari. Fasyafi'ni fi. Puasa dan Al-Quran berkata, fasyafi'ni. Wahai Rabb, izin kepadaku untuk menjadi syafaat bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala fayashfa'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi syafaat. Maksudnya Quran dan puasa akan menjadi syafaat, dan mereka syafaat bagi barang siapa membaca Al-Quran, barang siapa belajar Al-Quran, barang siapa mengajar Al-Quran, dan mereka akan masuk ke surga. Yang terbaik orang di dunia adalah barang siapa belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Terbaik orang siapa? Belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kita harus belajar Al-Quran, kita harus membaca dengan artinya. Membaca dengan artinya. Oke. Nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu, seluruh pekerjaan, seluruh waktu berdoa kepada Allah, seluruh waktu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan untuk bagi mereka. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah seluruh waktu, seluruh pekerjaan. Bisa ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan 4, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimunas shalah. Nomor 4 adalah mendirikan salat. Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin iftaradahunallah. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li waqtihinna
wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'alallahi ahad ay yaghfira lah wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahad in syaa ghafara lah wa in syaa 'adzaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Subhanahu wa taala telah diwajibkan salat berapa waktu? Apa? 50? Berapa waktu, Mas? Berapa? 4. Astagfirullahaladzim. Berapa waktu? 5 waktu ya? Berapa, Mas? 5 waktu. Oke? Tapi ada hadis ini dari Bukhari. Pertama Allah Subhanahu wa taala diwajibkan pada malam Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj 50. Ya. Tapi nanti 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah man ahsana wudu'ahunna. Man ahsana wudu'ahunna. Barang siapa melakukan terbaik wudu, wa shallahunna liwaqtihinna, dan salat pada ditentukan waktu, wa ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan ruku sujud dengan khusyuk dan khudu'. Allah memiliki janji dengannya. Janji apa? Ayyaghfirallah, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dengan apa? Dengan salat. Oke. Salat itu terbaik wajib ibadah setelah iman. Rukun Islam berapa, Mas? 5 ya. Kita bisa ya berbicara dengan saya. Oke, rukun Islam berapa? 5 ya. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ada lain hadis ini terkenal sebagai hadis Jibril. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dibangun Islam rukun berapa? 5. Pertama, iman, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu adalah iman. Tapi 2, iqamis shalah. Ketika seorang non-muslim menjadi muslim, ibadah pertama adalah salat. Ketika orang muslim menjadi dewasa, ibadah pertama adalah apa? Ini berbedaan iman orang mumin dan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, bainal mu'mini wal kafir tarkus shalah. Perbedaan orang mumin dan orang kafir adalah apa? Antara kasolatan muta'ammidan faqad kafar. Jadi kita harus salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Oke, dan ketika orang jahanam, orang neraka masuk ke neraka, mereka akan ditanyai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka akan ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke sakar? Penyebab apa? Sabab apa? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis shalah
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa amur, memerintahkan kepada keluargamu untuk bagi siapa? Salat. Jadi kita harus salat 5 waktu. Dan kita bisa khusus di bulan Ramadan kita bisa salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Oke, teman-teman, nomor 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ini maksudnya sedekah, ini maksudnya zakat, ini maksudnya menafkahkan untuk ibu bapak, untuk tetangga, untuk kerabat, untuk teman-teman. Ini harus sedekah, menfahkan untuk kerabat, ke orang tua, ibu bapak, teman-teman, tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Pertama, ini untuk yang terakhir aja. Salah. 1 menit ya. Nomor 1 adalah kita akan infakkan bagi ibu bapak. Nomor 1 adalah apa? Bagi ibu bapak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walid, wa sakatullahi fi sakatil walid." Jadi kita harus perbuatan baik, kita harus amal saleh, kita harus mencoba untuk menjadi seorang muslim yang kafah,